Shalom, saudara yang di dalam Tuhan. Kita kembali dalam renungan hari ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kebutuhan yang paling mendesak dewasa ini ialah suatu kehidupan yang damai, yang aman, yang tentram. Sebab tanpa itu semua maka hidup seperti tidak ada artinya, bekerja seperti tidak ada hasilnya. Damai adalah kebutuhan semua orang. Damai, shalom, itu bukan berarti kita bebas dari segala persoalan, bukan pula keadaan yang pasif, tenang. Damai sejahtera adalah dalam arti yang sepenuh-penuhnya ketika manusia mengalami kehidupan yang utuh dan penuh, lahir dan batin. Dunia ini tiada damai, sebab dunia ini telah begitu jauh dari Allah. Tetapi jalan untuk memperoleh damai itu selalu ada bagi kita. Bagaimana kita bisa memperoleh kehidupan yang penuh damai itu? Pertama, kita harus berdamai dengan Allah, yaitu dengan cara berhenti melawan Allah. Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Dosa dan kejahatan ialah hal-hal yang melawan Allah, dan hal itu membuat hidup kita menjadi kalang kabut sebab kita telah menentang Allah. Bila kita tidak mau bertobat, jangan harap persoalan kita bisa selesai. Kita akan dihajar terus-menerus oleh Allah. Sampai kapan? Sampai kita bertobat. Yang kedua, kita harus kembali menjadi sekutu Allah. Dalam 2 Tawarik 30 ayat 8 dikatakan, "Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu." Jadi kalau kita undur beribadah, undur melayani Tuhan, undur berdoa, jangan harap hidupmu bisa bakalan tenang, karena murkanya akan terus menyala-nyala. Tetapi sebaliknya, jika kita mau dengan rendah hati beribadah kepada Tuhan, menjadi sekutu Allah, maka damainya akan kita miliki. Ingat akan Yusuf, di mana saja ia berada, di rumah Potifar, di dalam sel penjara, di istana Firaun, hidupnya selalu damai. Mengapa? Karena ia selalu bersekutu dengan Allah. Oleh karena itu, bila hidup kita mau tenang, maka kita harus kembali menjadi sekutu Allah, menjadi rekan kerja Allah, bekerja bagi Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Tuhan mau kita damai secara pribadi, tapi juga menjadi agen pembawa damai. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita membawa damai itu? Kita secara pribadi harus mau berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Roma berkata, berusahalah berdamai dengan semua orang. Kita harus mendamaikan orang yang satu dengan yang lainnya, dan juga mendamaikan mereka dengan Allah melalui pemberitaan Injil. Ingat, dosa itu membawa pertengkaran antara manusia yang satu dengan yang lain. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hubungan mereka tidak lagi harmoni. Demikian pula dengan keturunan selanjutnya. Kain sangat membenci Habil, adiknya, dan kemudian membunuhnya. Yang bisa membuat seorang itu berdamai hanyalah bila mereka mau mendengar dan menerima Injil Yesus Kristus. Setelah kita mengerti cara membawa damai, sekarang kita perlu memikirkan kemanakah kita harus membawa damai itu. Kita perlu membawa damai itu di gereja, di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Mengapa demikian? Karena banyak orang kehilangan damai justru ketika berada di gereja. Pada suatu hari, Maria dan Yusuf, mereka resah karena mereka kehilangan Yesus. Di mana Yesus hilang? Bukannya di tempat lain, melainkan di bait Allah. Bagaimana ia bisa hilang? Entahlah
tetapi yang jelas mereka kehilangan Yesus. Demikian pula banyak orang kehilangan Yesus, kehilangan damai sejahtera bukan di tempat lain, tetapi justru ketika mereka berada di tengah-tengah persekutuan, soal seragam, soal konsumsi, soal acara, dan sebagainya. Ya. Nah, kita wajib membawa damai di tengah gereja, yang pertama. Yang kedua, kita wajib juga membawa damai di dalam rumah tangga kita masing-masing. Rumah tangga adalah lembaga pertama yang pernah didirikan oleh Allah di bumi ini. Dan dalam janji pernikahan, suami istri harus mempunyai ikatan damai sejahtera dengan Tuhan Allah. Banyak rumah tangga yang hancur karena Tuhan Allah tidak mendapat tempat di situ. Materi dijadikan segala-galanya sehingga Tuhan menjadi jauh. Kita dapat membawa damai di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan cara menjadi teladan yang baik dalam semua segi kehidupan kita, sehingga mereka bisa tertarik untuk mendengar Injil. Selanjutnya, apa berkat dari orang yang membawa damai? Berbahagia. Artinya, dia dapat hidup dengan puas, senang, dan sejahtera. Disebut anak-anak Allah. Artinya, melalui kehidupan kita yang demikian ini, nama Tuhan Yesus dimuliakan dan hidup kita menjadi buah bibir. Yesus datang ke dunia ini membawa misi perdamaian antara orang berdosa dan Allah, serta hubungan antara manusia. Maka kita juga mengemban tugas yang sama. Dapatkah kita disebut anak-anak Allah? Bagaimana kita membawa damai? Sportivitas tinggi, mengaku salah, atau memuji orang, lapang dada, memberi pengampunan, objektif, tidak memihak, emosi bukan karena suka, tetapi karena kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita yang mau melakukan firman-Nya. Amin. Tuhan, terima kasih Engkaulah sumber damai sejahtera, dan Kau jadikan setiap kami membawa damai dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.